Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya pada malam hari ini. Bersukacita saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam renungan malam. Biarlah renungan malam pemberitaan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini tetap boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022, saya ingin menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam satu renungan firman Tuhan. Biarlah tahun ini menjadi tahun Bapak Ibu Saudara dan saya boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman, mari terlebih dahulu kita datang dalam doa, memohon pimpinan Tuhan supaya acara ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh kembali akan merenungkan firman-Mu. Berkati acara ini, urapi hamba-Mu, pimpin acara ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya semua yang menyaksikan, semua yang mengikuti dimanapun juga mereka berada, semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan, semua disembuhkan Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Tuhan yang mengambil acara ini dari awal sampai akhir supaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah masuk di bulan Februari tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ternyata keadaan dunia ini belum menjadi lebih baik Bapak Ibu Saudara. Selama bulan Desember dan mungkin Januari kita agak bernapas lega. Karena corona melandai bahkan turun, bahkan di Indonesia sepi sekali pemberitaan tentang corona. Tapi memasuki bulan Februari ini kembali ramai lagi Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuman di Indonesia tetapi di belahan dunia sudah mulai ramai lagi, dikatakan ada gelombang yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah kami setengah minggu dengan sangat menyesal belum dapat kita adakan. Kita berdoa supaya keadaan ini boleh menjadi lebih baik. Sehingga nanti semua ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di gereja bisa kembali kita lakukan secara normal di gereja. Begitupun juga untuk anak-anak sekolah. Biarlah kiranya juga anak-anak sekolah nanti kita harapkan mulai normal kembali. Kita berdoa dan tetap berhati-hati Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya punya tema untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu marilah kita berbuah. Marilah kita berbuah. Saya ingin membaca dua ayat firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tidak seluruh ayat ini saya bacakan, cuma 2 ayat saja. Begini bunyi firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, dengarkan pujian ini yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya boleh bukan cuman mendengar pujian tadi, tapi sama-sama kita boleh melantunkan, sama-sama kita boleh mengikuti pujian tadi. Dan kiranya pujian tadi boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Ku mau sepertimu Yesus. Itulah doa kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali kita kepada tema firman Tuhan malam hari ini. Marilah kita berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu harapan Tuhan Yesus untuk kita semua di tahun 2022 ini adalah supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat. Marilah kita berbuah. Saya mengajak bukan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kepada diri saya sendiri supaya kita berbuah. Tuhan tidak menganjurkan kita, Tuhan tidak mendorong kita untuk kita punya jabatan-jabatan tertentu di dalam gereja atau untuk menjadi apa di dalam gereja. Itu tidak terlalu penting Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terpenting yang akan kita renungkan memasuki bulan Februari dan memasuki tahun 2022 ini, marilah kita berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah itu artinya apa? Berbuah itu artinya Bapak Ibu Saudara mengeluarkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tentunya buahnya itu adalah buah yang baik Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kalau suatu perumpamaan, kita mempunyai pohon, Bapak Ibu Saudara menanam pohon. Tentunya kita mengharapkan buah dari pohon itu. Dan buah dari pohon itu tentunya bukan buah yang sembarang buah, tetapi buah yang manis. Buah yang manis itu adalah buah yang dapat dinikmati oleh kita dan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan katakan marilah kita berbuah, hendaklah kamu berbuah. Tuhan menunggu kita sekalian berbuah. Itu buah itu artinya sesuatu yang pertama adalah buah yang manis, buah yang menyenangkan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara berbuah? Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan menyadari diri kita bahwa sudah saatnya kita untuk berbuah. Yang pertama berbuah untuk Tuhan. Artinya berbuah untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan, mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan kebaikan-kebaikan, kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan kita, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita yang menyenangkan Tuhan, bukan sebaliknya. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan mungkin punya kedudukan-kedudukan penting di dalam gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sudah berbuah? Apakah sudah menyenangkan Tuhan? Banyak orang yang cuman bagus di gereja, yang cuman bisa berbuah di gereja, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan buah setiap waktu. Yang kedua adalah berbuah untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya orang-orang yang ada di sekeliling kita boleh menikmati keindahan, boleh menikmati buah-buah manis yang kita hasilkan. Bukan sebaliknya, kehadiran kita bukan sebaliknya membuat orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi gerah, menjadi nggak enak, menjadi nggak nyaman. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 ini Tuhan menunggu supaya kita boleh berbuah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah Bapak Ibu Saudara? Nah, firman Tuhan tadi dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5, hanya ada satu cara supaya kita bisa berbuah. Berbuah yang manis tentunya, bukan berbuah yang pahit, bukan berbuah yang tidak bisa dinikmati, adalah buah-buah yang menyenangkan Tuhan dan buah-buah yang dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hanya ada satu cara, yaitu jikalau dan hanya jikalau Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita dan kita tinggal dalam kehidupan Tuhan Yesus. Artinya kita pribadi dengan Tuhan menjadi satu, bukan terpisah. Bukan berarti kita menjadi orang Kristen, Tuhan Yesus ada dalam diri kita hanya di gereja. Tetapi kalau menjadi satu, artinya kemanapun kita pergi, Yesus ada menyertai dalam kehidupan kita sekalian. Nah, itulah sebabnya saya pada malam hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian, ku mau sepertimu Yesus. Kalau Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal dalam diri Tuhan Yesus,
maka kita akan berbuah banyak kata Tuhan. Dan di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi cuman ada satu cara kalau kita ingin berbuah, yaitu hanya jikalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita tinggal dalam Yesus, artinya kita dengan Tuhan Yesus menjadi satu. Kalau kita dengan Tuhan Yesus menjadi satu, maka yang nampak dalam diri kita itu bukan cuman kita, tetapi Yesus yang nampak di dalam kita. Apa artinya Yesus yang nampak dalam diri kita? Artinya bahwa ketika kita bicara, kita mengatakan sesuatu seperti Yesus berbicara. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya kalau bicara tidak seperti pembicaraannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap kali bicara selalu menguatkan orang lain. Tuhan Yesus setiap kali bicara selalu memberkati orang-orang lain. Tuhan Yesus kalau bicara selalu membangkitkan harapan buat orang-orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Tuhan Yesus kalau kita berbicara? Seringkali dalam kenyataan kalau kita bicara, seringkali menyakiti orang lain, seringkali menghakimi orang lain, seringkali menjudge orang lain, seringkali menyudutkan orang lain. Nah itu tandanya bahwa dalam perkataan kita belum menghasilkan buah. Yuk mari kita berbuah Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana dengan tindakan kita Bapak Ibu Saudara? Kita bertindak, kita berbuat, kita berperilaku seperti Yesus berperilaku. Kalau Yesus tinggal di dalam diri kita, maka apa yang kita lakukan itu seperti Yesus. Itulah sebabnya kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan kita tinggal dalam Tuhan, kita seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu harapan Tuhan untuk tahun 2022 kepada kita semua umat Tuhan, yaitu biarlah kita mau berbuah. Di dalam perumpamaan tentang pohon ara di kebun keanggur, bagaimana pohon ara itu enggak berbuah Bapak Ibu Saudara, dan pemilik kebun anggur itu memberikan kesempatan ke satu, kedua sampai ketiga untuk pohon anggur itu bisa berbuah. Dan kalau dikatakan kalau tidak berbuah maka tebanglah dia. Nah ini artinya Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan itu ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mengatakan, saya ingin berbuah nanti saja sungguh-sungguhnya kalau saya sudah tua. Oh enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ingat baik-baik, lihat, buka mata kita, buka telinga kita. Banyak orang-orang yang masih muda dipanggil Tuhan. Nah itu adalah batas kesempatan terakhir. Oleh karena itu selagi masih ada kesempatan, Tuhan ingin, yuk mari kita berbuah lebat. Berbuah untuk menyenangkan Tuhan. Berbuah untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan diberkati dengan kehadiran kita. Karena kita menghasilkan buah-buah yang lebat untuk mereka sekalian. Dan kita boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Untuk setiap orang, siapapun juga tidak terkecuali orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seringkali kenyataan banyak orang-orang Kristen yang masih menjadi benalu. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ini adalah kenyataan. Seringkali tidak menjadi berkat, bahkan menjadi benalu, menjadi beban untuk orang-orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekali lagi dalam tema bagaimana kita bisa berbuah, ini tidak menyangkut atau tidak berhubungan dengan keadaan kaya atau miskin, mampu atau tidak. Setiap orang Kristen bisa berbuah dengan catatan Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun juga kita, Yesus tinggal dalam diri kita dan kita tinggal dalam diri Tuhan Yesus, maka pasti kita akan berbuah. Walaupun mungkin secara ekonomi, secara materi kita nggak punya apa-apa, tapi ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa lakukan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita berbuah untuk tahun 2022 ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk berbuah sebagaimana yang Tuhan rindukan juga dalam pribadi kami.
Roh Kudus tolong kami supaya hidup kami ini seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami mengundang Tuhan ada dalam diri kami dan kami ada dalam diri Tuhan. Supaya kami seperti Tuhan Yesus dan hidup kami boleh menjadi berbuah-buah lebat. Sehingga buah kami boleh menyenangkan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kiranya program ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Apabila memberkati Bapak Ibu Saudara bisa share kepada orang-orang lain supaya orang-orang lain pun banyak yang berbuah di tahun 2022 ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu, tetap semangat karena Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara semangat, Bapak Ibu Saudara siap untuk berbuah di tahun 2022 ini. God bless you all. Shalom.